Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem imunitas. Sobat Edsen, di video sebelumnya kita sudah membahas sepintas terkait dengan reaksi inflamasi atau peradangan. Nah, di sini kejadian awalnya adalah apabila misalkan kulit ini tertusuk gitu ya oleh suatu misalkan serpihan kayu yang membawa bakteri patogen yang warna kuning ini gitu ya. Maka di sini sel mas yang ada di sekitar jaringan kulit itu akan mengeluarkan histamin. Nah, histamin ini fungsinya adalah untuk vasodilatasi atau pelebaran diameter pembuluh darah, kemudian meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Maka pembuluh darah akan semakin bisa membocorkan cairannya, oke ya. Nah, dampaknya di sini adalah karena di sini terjadi vasodilatasi, darah itu semakin banyak yang mengalir di sini, ya kan ya. Volume semakin meningkat, maka akan tampak lebih kemerahan di area situ, kemudian akan menyebabkan rasa panas di area situ juga, gitu ya, disebabkan oleh semakin tingginya aliran darah. Dan untuk permeabilitas pembuluh darah yang semakin tinggi akan menyebabkan area yang di sekitar sini akan bengkak gitu ya, atau mengalami pendarahan. Jadi cairan yang dikeluarkan itu akan semakin banyak, oke ya. Nah, sekarang alasannya apa sih kok harus kayak gini gitu ya? Nah, jadi teman-teman, ini kaitannya gitu ya, agar apa? Agar si sel darah putih gitu ya, itu cepat sampai gitu. Cepat sampai di area sini gitu, mengikuti aliran darah. Bisa seperti itu gitu ya. Atau bisa juga untuk menghalangi gitu ya, sirkulasi atau aliran gerakan gitu ya dari si bakteri patogen gitu ya. Jadi makanya semakin dibocorkan gitu. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Kita lihat di sini, maka yang akan sampai ke pusat infeksi biasanya di sini ada dua gitu ya, sel darah putih yang tugas utamanya adalah untuk fagositosis. Siapa? Ada neutrofil, kemudian ada monosit yang akan menjadi makrofag. Oke ya. Nah, teman-teman, di sini saya gambarkan yang ini apa? Nah, di sini intinya dia kompleks ya kan ya, yang saya bilang kayak huruf N, maka ini adalah si neutrofil. Oke ya. Nah, lihat neutrofil ini sedang melakukan fagositosis. Oke ya, sedang melakukan fagositosis. Oke, jadi STP itu dapat melakukan fagositosis. Oke, nah kemudian kita lihat juga di sini ada yang ukurannya lebih besar gitu ya. Ini adalah si monosit yang akan menjadi si makrofag. Oke ya. Nah makrofag ini, oke lihat nih, sedang melakukan fagositosis juga ya. Nah kita ingat-ingat lagi gitu ya. Si sel darah putih ini memiliki kemampuan khusus gitu ya, agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien. Yaitu apa? Si sel darah putih ini dapat bergerak di sepanjang dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai marginasi gitu ya. Kemudian dapat menembus pembuluh darah sehingga dapat mengeksplor jaringan tubuh untuk melakukan tugasnya gitu ya. Yang kita sebut apa? Diatedesis. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, selain si sel darah putih ini punya tugas utama untuk melakukan fagositosis, mereka juga akan menghasilkan atau memproduksi zat kimia persinyalan yang akan memanggil teman-temannya gitu ya untuk cepat datang ke area sini gitu ya. Jadi dia akan ngasilin nih misalkan ya. Nah, dia akan ngasilin zat kimia gitu ya. Nah, zat kimia ini apa? Zat kimia ini yang kita sebut sebagai sitokin gitu ya. Nah, sitokin ini
yang akan memanggil gitu ya, atau menarik perhatian sel darah putih lain agar cepat datang ke pusat infeksi, ya. Atau bisa juga menghasilkan yang namanya kemotaksin. Nah, teman-teman ingat taksis apa? Taksis artinya pergerakan, ya kan ya. Jadi, kemotaksin di sini akan meningkatkan pergerakan si sel darah putih agar lagi-lagi gitu ya, cepat sampai ke pusat infeksi, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman lihat serangkaian kejadian ini gitu ya yang terjadi di sini gitu. Jadi dari pembuluh darah yang awalnya dia rapat gitu ya, yang cenderung rapat, nah dia akan dilebarkan dengan maksud tertentu melalui reaksi awalnya dari sel emas gitu ya, dibantu juga nanti pengatasan infeksinya oleh si neutrofil, kemudian si makrofag. Oke ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah reaksi inflamasi atau peradangan. Oke ya. Dengan demikian, teman-teman, diharapkan area infeksi sekarang sudah bisa bersih. Dengan demikian, selanjutnya gitu ya, ini nanti berhubungan juga dengan yang kita pelajari di sistem sirkulasi darah, yaitu keping darah, ya kan ya. Jika terjadi luka, maka selain ada reaksi seperti ini, trombosit akan pecah sehingga akan terbentuklah reaksi pembekuan darah, ya kan ya, untuk menghentikan aliran darah tersebut. Oke ya. Maka di akhir-akhir dari dari reaksi peradangan atau inflamasi, maka biasanya kita akan menemukan yang namanya nanah atau pus gitu ya. Nanah atau pus gitu ya. Ini adalah bisa dibilang bangkai gitu ya. Bangkai dari si sel darah putih gitu ya, termasuk si patogen, ditambah juga dengan sel-sel yang rusak gitu. Nah, jadi teman-teman, nanah itu sebaiknya lebih baik dikeluarkan. Kenapa? Karena nanah atau pus dia sifatnya sulit terurai gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada nanah yang terperangkap di jaringan, perlu ada penanganan khusus. Oke ya. Nah, jadi ini caranya gitu ya. Teman-teman bisa lihat sesimpel ini gitu ya. Sesimpel ketusuk serpihan kayu, reaksi tubuh itu setengah mati bisa dibilang gitu ya. Menjalankan begitu reaksi yang kompleks gitu ya untuk melindungi tubuh kita dari infeksi patogen. Oke ya. Nah, bagaimana ternyata kan kita tahu ya, kalau ternyata reaksi inflamasi itu lebih bisa dibilang gitu ya, bisa dibilang itu cenderung lokal gitu ya, atau di setempat gitu ya, di daerah setempatnya, atau misalkan ini tempat penusukannya, ya udah reaksi inflamasinya di sekitar situ gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata ini nggak efisien gitu ya, ini nggak berjalan dengan baik, atau ternyata si bakteri patogennya itu lolos gitu ya. Nah, maka teman-teman gitu ya, jika terjadi demikian gitu ya, maka kita bisa bilang reaksinya gitu ya, itu dibilang sistemik gitu ya. Sistemik. Sistemik itu artinya sudah meluas gitu ya di tubuh. Nah, jika sudah sistemik gitu ya atau meluas, maka tubuh akan pakai cara lain. Maka tubuh akan meningkatkan suhunya yang kita sebut sebagai demam gitu ya. Nah, jadi teman-teman, walaupun memang sedang diteliti lebih lanjut lagi gitu ya, demam adalah salah satu cara tubuh untuk melindungi tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi biasa aja tiba-tiba demam, nah berarti ada tanda-tanda tubuh teman-teman sedang ada infeksi gitu ya. Nah, jadinya demam itu fungsinya untuk apa gitu ya? Dengan adanya kenaikan suhu gitu ya, dengan adanya kenaikan suhu, maka dipercaya gitu ya, atau dapat dipahami bahwa di sini digunakan untuk melawan infeksi gitu ya, untuk melawan infeksi. Karena
ada beberapa mikroorganisme yang membutuhkan suhu tertentu untuk dia bisa hidup optimal. Maka tubuh akan ganggu kehidupannya dengan cara bikin dia nggak nyaman di tubuh kita. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dia akan mempercepat jalannya reaksi, ya kan ya. Ini konsep kimia secara umum gitu ya. Semakin tinggi suhu, ya kan ya, semakin tinggi reaksi kimianya. Dengan adanya peningkatan suhu dari demam, maka reaksi fagositosis dapat berjalan dengan lebih cepat. Demikian juga reaksi penutupan luka itu akan terjadi lebih cepat juga. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, ini si proses ini gitu ya, pada dasarnya bisa digunakan untuk melawan infeksi. Demikian juga konteksnya untuk meningkatkan si reaksi gitu ya. Nah, bagaimana ternyata kalau misalkan ini semakin lama makin lolos gitu ya. Jadi bakteri itu dia beredar di darah dengan bebas gitu ya, tanpa ada perlawanan yang efisien. Maka seseorang itu akan mengalami gitu ya, jika masih lolos gitu ya, maka dia akan mengalami yang namanya septic shock gitu ya. Nah, teman-teman tahu kata septic harusnya gitu ya, mungkin septic tank gitu ya. Nah, untuk menampung kotoran, septic itu bisa dibilang hubungannya dengan si mikroorganisme patogen tersebut gitu ya. Jadi di sini darah yang beredar gitu ya, itu membawa bakteri-bakteri patogen, maka infeksinya itu sudah menjalar di seluruh tubuhnya dari aliran darah gitu ya. Nah, maka teman-teman, dari serangkaian reaksi lokal ini gitu ya, ada aja strategi yang dilakukan oleh mikroorganisme agar dia bisa lolos dari reaksi-reaksi seperti ini. Ingat gitu ya, mikroorganisme patogen pasti dalam garis hidupnya gitu ya akan berevolusi atau menumbuhkan strategi gitu ya, bagaimana caranya dia bisa lolos dari kejaran sistem imun gitu. Nah, misalkan ada yang ternyata ketika dia menginfeksi, dia akan langsung menginfeksi si sel darah putih gitu ya, sehingga dia nggak akan terdeteksi gitu, dia akan ngumpet terus. Nah, jadi ada strategi yang seperti itu gitu ya, dan itu umum terjadi di mikroorganisme patogen. Nah, jadinya teman-teman, ini adalah reaksi atau rangkaian reaksi inflamasi gitu ya. Ini alasan kenapa merah, kenapa bengkak, kenapa panas. Kalau nyeri ya jelas gitu ya, karena pastinya ada perasa nyeri yang terkena di sini. Oke ya. Nah, ini karena ada kerjasama dari sel mas gitu ya. Demikian juga ada kerjasama dari berbagai macam sel darah putih gitu ya. Tujuannya adalah untuk menahan agar infeksi bakteri patogen atau mikroorganisme patogen itu tidak sampai ke reaksi sistemik. Kalau dia sistemik, di tubuh akan coba bantu dengan cara meningkatkan suhu, yaitu dengan demam, ya kan ya. Tujuannya adalah untuk bikin beberapa mikroorganisme menjadi tidak nyaman, kemudian meningkatkan reaksi kimia yang terjadi di tubuh. Dan kalau misalkan masih lolos, maka orang tersebut akan mengalami kondisi yang kita sebut sebagai septic shock. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, kita sudah selesai membahas mengenai pertahanan untuk lapis yang kedua. Bagaimana dengan yang lebih spesifik gitu ya. Kalau ini kan teman-teman lihat ya, dari lapis 1 sama lapis 2, yang datang itu dia akan hadang atau dia akan serang. Nah, maka nanti kalau teman-teman lihat di lapis 3, sistemnya akan lebih kompleks karena harus ada sistem pengenalan antara tubuh dengan musuh. Nah, pembahasan tersebut akan kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem imunitas. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran.
Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!